Sebagian besar dari kita mungkin pernah menyesali perkataan kita. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata, agar tidak banyak menyesali perkataan yang tidak perlu diucapkan. Seorang filsuf dari Yunani bernama Publisius berkata, "Saya sering menyesali ucapan saya, tetapi tidak pernah menyesali sikap diam saya." Artinya, Publisius sungguh-sungguh menyadari seringkali ia bersalah dalam kutipannya. Peribahasa Tiongkok mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Artinya, jika kata-kata sudah diucapkan, maka akan berbekas di hati pendengarnya, baik itu motivasi ataupun celaan. Dan ketika kita sembarangan berucap tanpa memikirkan bahasa kita, itu akan sangat menyakitkan. Sekalipun kita sudah meminta maaf, akan ada bekas yang tertinggal dari kata-kata kita. Sahabat yang terkasih, perkataan yang tidak bijak sangat merusak. Itu mengganggu seperti tetes air dari keran bocor. Itu membuat orang lain merasa tidak enak. Perkataan seperti itu membangun rasa bersalah, menyebabkan mereka membuang diri, membuang harga diri mereka. Hasilnya merusak hubungan dan membuat orang lain merasa buruk. Sahabatku, saat kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, dan jika mereka setuju tapi gagal, kita bisa mengingatkan mereka dengan kasih yang baik tanpa menyatakan atau mengabaikannya. Artinya, janganlah ucapan tidak sehat keluar dari mulut kita. Perkatakan yang lemah lembut dan membangun, agar kutipan-kutipan kita menjadi berkat dan motivasi bagi orang yang kita kasihi. Amsal menyebutkan bahwa kutipan yang tepat pada waktunya akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Artinya, perkataan yang baik yang diucapkan atau yang dituliskan, jika diberikan tepat pada waktu yang dibutuhkan, akan memberikan kekuatan, jalan keluar, dan semangat yang besar. Perkataan yang tepat akan membuang jauh-jauh semua bentuk keputusasaan, bahkan sebaliknya dapat memberikan semangat yang baru untuk bekerja lagi. Sahabatku, ada kalanya kita akan mengalami kebingungan, bahkan berputus asa karena beratnya beban dan tidak bisa berpikir lagi. Dan kita sudah tidak tahu lagi langkah yang perlu diambil karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Hanya kebingungan dan ketakutan yang kita alami. Pada saat itu, ketika kita menerima pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, segeralah bertindak, berkarya, dan bekerja lagi dengan penuh semangat. Perkataan kita ibarat air sungai yang mengalir. Artinya, kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Air mengalir dan terus berlalu. Ia tidak kembali. Begitu juga dengan setiap ucapan kita. Ingatlah, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus diperingati pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu, engkau akan salah, dan ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 34-36. Penelitian menunjukkan perkataan negatif yang keluar dari mulut kita memiliki daya kekuatan yang mengubah. Karena itu berhati-hati dalam berbicara, karena ucapan-ucapan kita dapat menjadi positif ataupun negatif untuk orang lain. Karena itu, hendaklah Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.